Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Uti ternyata. Duduk saya Uti. Ya, Bu, terima kasih. Ibu lihat Uti bolak-balik selalu di dalam kelas. Kenapa Uti? Ya, Uti kan lagi persiapan ujian nasional, Bu. Jadi harus banyak administrasi yang harus Uti bayar, kayak uang-uang yang SPP yang tertunda minggu lalu, gitu-gitu, Bu. Habis itu pelunasan uang LKS. Habis itu ada juga tugas-tugas yang belum dikumpulkan, seperti itu, Bu. Makanya Uti kayak banyak aktivitas nih, Bu. Sekarang bukan sering ke kelas, terus sering ke sekolah juga, itu, Bu. Oh begitu. Jadi Uti tahu nggak kenapa Uti dipanggil ke sini? Enggak tahu, Bu, emangnya kenapa ya, Bu, kalau Uti boleh tahu? Uti masih ingat nggak yang minggu lalu tentang tes bakat minat itu Uti? Oh, yang tes bakat minat, Bu. Masih dong, Bu. Uti selalu tunggu-tunggu hasilnya. Bagaimana, Bu, hasilnya? Apakah saya boleh mengetahuinya sekarang? Boleh sekali Sayuti. Nah, untuk maksudnya Ibu memanggil Sayuti ke sini, kita akan melakukan konseling dalam rangka menyampaikan hasil psikotes minggu lalu. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Apa itu, Bu? Jadi begini Sayuti, maksud dan tujuan konseling kali ini bukan untuk membahas suatu masalah. Nah, tetapi untuk membahas hasil psikotes. Pembahasan ini penting untuk kita ketahui dan dapat diperjelaskan gambaran bakat dan minatnya Sayuti. Nah, dengan pemahaman yang jelas akan mendapatkan dalam membuat pilihan jurusan atau prodi di perkuliahan nantinya. Nah, agar pembahasan hasil psikotes ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Hendaknya Sayuti bersifat terbuka dan sukarela dapat menyampaikan perasaan atau pemikiran dengan hasil tes. Nah, Sayuti tidak perlu khawatir dan Ibu akan merahasiakan pembicaraan apalagi hasil tes punya Sayuti. Nah, Ibu berjanji akan merahasiakan hasil dan tes bakat minat punya Sayuti. Ya, Ibu. Boleh, Ibu. Baiklah, Ibu akan memberikan hasil tes minggu lalu. Apakah Sayuti siap untuk melihat tes bakat punya Sayuti minggu lalu? Siap, Ibu. Baik, Ibu akan memberikan hasil tes punya bakat minggu lalu ya Sayuti. Ya, Ibu. Baik, coba Sayuti lihat yang di dalam hasil tes yang telah Ibu berikan. Coba lihat Sayuti bagaimana. Ibu, rentangan IQ 120 sampai 133 itu apa ya, Bu? Oh, ya artinya bahwa angka kecerdasan ada pada kisaran 120 sampai 133, maknanya kecerdasan Sayuti itu superior. Oh, begitu, Bu. Terus di bawahnya ada tes bakat diferensial. Maksudnya apa, Bu? Oh itu Sayuti, itu adalah profil bakat-bakat punya Sayuti. Coba perhatikan grafik ini Sayuti, lalu bacakan pada Ibu. Ya, Bu, di sini ada bakat verbal saya pada angka 85, Bu. Bakat numerikal 45, bakat skolastik 65, abstrak 45, mekanik 20, relasi ruang 80, kecepatan dan ketelitian klerikal 65. Lalu apa arti dari angka-angka itu, Bu? Begini Sayuti, untuk Ibu akan menyimpulkan bagaimana status bakat punya Sayuti. Nah, ketentuannya apabila bakat punya Sayuti ada pada PP 1 sampai dengan 49, artinya bakat Sayuti rendah. Selanjutnya PP 50 sampai dengan 74, artinya bakatnya punya Sayuti sedang. Dan PP di atas 75 artinya bakatnya Sayuti tinggi, kuat. Kalau begitu bagaimana kesimpulan tentang bakatmu Sayuti? Sepertinya saya kuat pada bakat verbal dan relasi ruang, Bu. Untuk bakat skolastik dan kecepatan ketelitian klerikal tergolong sedang dan tergolong rendah. Pada bakat numerikal dan abstrak dan mekanik, bagaimana, Bu? Apakah sudah benar kesimpulan saya? Benar
benar sekali Sayuti. Ibu akan menyimpulkan sedikit. Jadi Sayuti bakat verba dan relasi ruangnya itu tinggi. Itu artinya bahwa Sayuti mempunyai kemampuan dasar yang tinggi dalam memahami atau menyelesaikan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan masalah yang berkenaan dengan memvisualisasi atau menggambarkan 3 dimensi. Nah, tetapi di sini Sayuti mempunyai bakat numerikal, abstrak, dan mekanik yang rendah. Itu artinya kemampuan dasar Sayuti dalam memahami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka, mesin, angka, dan kata-kata itu rendah. Lalu Sayuti mempunyai bakat yang sedang itu pada bakat skolastik dan kecepatan ketelitian klerekal. Nah, artinya kemampuan Sayuti dalam memahami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas skolastik itu sedang. Nah, dan kecepatan dan ketelitian Sayuti dalam menyelesaikan tugas menulis juga sedang. Oh begitu Bu. Lalu di bawahnya ini ada grafik minat jabatan Bu. Maksudnya bagaimana ya Bu? Oh, itu ya Sayuti, yang ini ya Sayuti. Oh, itu ada grafik profil minat jabatan punya Sayuti. Coba perhatikan grafik profil yang di sini Sayuti tentang jabatanmu, lalu bacakan kepada Ibu. Oh, minat jabatan pribadi sosial saya 60, minat natural 80, minat mekanik 5, minat bisnis 30, minat seni 95, minat sains 30, minat verba 70, minat manipulatif 70, dan minat kompulatif 50. Maksud dari angka-angka yang saya sebutkan tadi apa ya Bu? Begini Sayuti, untuk bisa menyimpulkan status minat jabatan punya Sayuti, ada ketentuan yang mana ketentuan tersebut sama dengan ketentuan saat menyimpulkan profil bakatmu, yaitu apabila minatmu ada pada tentang PP 1 sampai dengan 49, artinya minatmu rendah. PP 50 sampai 74 artinya minat punya Sayuti sedang, dan PP di atas 75 artinya minat punya Sayuti tinggi, kuat. Kalau begitu, bagaimana kesimpulan tentang minatmu Sayuti? Oh, berarti sepertinya minat jabatan saya kuat di seni dan natural Bu. Lalu untuk minat pribadi dan sosial di verbal, manipulatif dan komputatif tergolong sedang, dan untuk minat mekanik itu minat bisnis dan minat sains tergolong rendah Bu. Bagaimana Bu? Apakah kesimpulan saya sudah benar Bu? Iya Sayuti, kesimpulan punya Sayuti sudah benar, sudah tepat. Jadi minat jabatan punya Sayuti itu tinggi di seni dan natural, artinya ialah minat punya Sayuti terhadap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di alam terbuka, dan kegiatan atau pekerjaan yang mencakup seni itu tinggi. Nah, namun minat mekanik, bisnis, dan sains Sayuti itu rendah, artinya ialah Sayuti kurang menyukai kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan pemisahan perniagaan dan sains. Nah, dan untuk minat pribadi sosial yang ini Sayuti verbal, manipulatif, dan kooperatif Sayuti tergolong sedang, artinya minat punya Sayuti itu terhadap kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pelayanan, penggunaan kata-kata dunia kerja, kegiatan atau pekerjaan yang menuntut syarat penggunaan tangan, dan kegiatan atau pekerjaan berhubungan dengan simbol dan konsep angka tergolong sedang. Begitu Bu ya. Lalu berdasarkan profil bakat dan minat saya, kira-kira saya cocok untuk masuk jurusan apa ya Bu? Begini Sayuti, di bawah grafik minat jabatan yang di sini tertera rekomendasi jurusan, yang mana rekomendasi jurusan tersebut didasarkan atas hasil tes intelijensi, bakat, dan minatmu. Nah, coba perhatikan rekomendasi tersebut Sayuti, lalu bacakan kepada Ibu. Di sini bukan saya direkomendasi untuk peringkat 1 itu saya masuk jurusan bahasa Bu. Peringkat 2-nya saya masuk jurusan IPS, dan peringkat 3-nya saya masuk jurusan IPA. Bagaimana Bu? Apakah saya sudah benar menyimpulkannya? Iya benar Sayuti, pada peringkat 1 ini untuk Sayuti direkomendasikan masuk jurusan IPS karena
persentase bakat bahasa Sayuti sebesar 65 dan minat bahasanya sebesar 77,5. Lalu peringkat kedua, Sayuti direkomendasikan masuk ke jurusan IPS. Nah, karena persentase bakat IPS sebesar 60 dan minat IPS sebesar 45. Dan untuk peringkat ketiga punya Sayuti itu direkomendasikan masuk ke jurusan IPA karena mengingatkan persentase bakat sebesar 47,5 dan minat sebesar 48,33. Jadi penentuan peringkat untuk masuk jurusan itu didasarkan atas perbandingan persentase bakat dan minat jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Oh begitu Bu, jadi saya peringkat 1 masuk bahasa. Wah Bu, kebetulan sekali orang tua saya sangat setuju kalau saya masuk ke jurusan bahasa Bu. Wah, bagus sekali begitu Sayuti. Jadi Sayuti bisa mengembangkan diri di jurusan bahasa. Baik Ibu. Jadi saya senang sekali Bu, saya bisa tahu bakat dan minat saya di mana, dan nanti kalau saya pilih ke perguruan tinggi, saya tahu akan mengambil prodi apa. Baik Bu, jadi saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena telah menyampaikan hasil bakat minat saya yang saya lakukan minggu lalu Bu. Jadi Bu kan sekarang sudah jam 9.05 kan Bu, saya ada masuk mata pelajaran Bu, mata pelajaran itu tersebut latihan Bu, jadi saya nggak mau ketinggalan Bu. Oh, nggak apa-apa Sayuti. Jadi Sayuti sudah tahu kan bakat minat punya Sayuti di jurusan apa? Sudah Ibu. Jadi ibu harapkan Sayuti kedepannya bisa mengembangkan minat punya Sayuti seperti minat bahasa tadi. Mudah-mudahan Sayuti kedepannya dapat berkembang dalam mengikuti perkuliahan dengan minat bakat tersebut. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Sayuti.